Semoga apa yang akan kita lakukan beberapa menit ke depan ini tidak menyita perhatian ibu terhadap pekerjaan ya Bu. Ya, terima kasih Bu Tuti. Kalau punya kesempatan terhadap Ibu, bagaimana dengan Bu Tuti sendiri untuk CGV-nya? Sukses? Alhamdulillah sampai saat ini masih sehat, masih diberikan kesanggupan, kemampuan untuk menyelesaikan tugas demi tugasnya. Adapun kali ini Bu, saya sengaja menemui Ibu ini terkait dengan salah satu modul yang dipelajari pada pendidikan guru penggerak, di mana modul ini menurut saya sih Bu, tujuannya adalah untuk memperkaya pengalaman CGP itu sendiri, walaupun pengalaman itu tidak didapat dari dirinya, tapi coba didapatkan dari pengalaman orang lain. Kan kita bisa belajar dari pengalaman orang lain ya Bu ya. Baik Ibu, kita langsung mulai aja ya Bu. Saya sesinya santai aja ya Bu, kita sambil ngobrol aja. Ibu kalau boleh tahu nih Bu Eko, sudah berapa lama Bu menjabat sebagai kepala sekolah? Alhamdulillah Ibu ini sudah masuk ketiga ya, periode ketiga nih. Sejak tahun 2012 di SMP Negeri 3 Bunyu, dan selanjutnya belum sampai 4 tahun, satu periode di sana sudah dimutasikan ke sini di SMP Negeri 1 Bunyu sejak tahun 2016 sampai sekarang. Berarti jam terbangnya sebagai kepala sekolah bisa dibilang cukup mumpuni nih ya Bu ya? Ya kalau dibilang ya seperti itu memang. Baiklah, Ibu, ini terkait dengan yang saya sampaikan barusan, bahwa kami sampai pada modul 3.1 nih Bu, di mana modul ini membahas pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin di sekolah. Tentunya Bu Eko selama menjabat sebagai kepala sekolah tentunya menemukan banyak permasalahan gitu ya Bu ya, bisa dibilang ya. Betul, terima kasih Bu Tuti. Kalau kita dikatakan permasalahan, semua pun kita punya masalah ya kan. Nah, dalam kehidupan ini, baik kita sebagai guru, baik sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala sekolah apalagi ya kan, sebagai role model lah istilahnya kita ini, yang mesti harus punya pencanangan leadership kita yang cukup mumpuni. Tentunya banyak sekali permasalahan. Permasalahan itu Bu, karena ini lingkupnya sekolah, tentunya tidak jauh dari tenaga kependidikan dan peserta didik tentunya ya Bu ya. Betul sekali, dan itu kan memang bagian daripada aktivitas sekolah ya, karena aktivitas sekolah ini kan terdiri dari sumber daya manusia tadi. Tapi selain sumber daya manusia, juga ada aset yang mesti harus kita pikirkan gitu kan. Ini juga merupakan satu permasalahan bagi kita. Tetapi mungkin ada yang lebih spesifik yang mesti harus kita akomodir atau kita tangani sebagaimana mestinya, sehingga nantinya ini betul-betul menyalurkan visi dan misi sekolah gitu. Baik Bu, kita kembali lagi nih terkait modul yang kami pelajari. Di salah satu bahasan modul itu bahwa memang seperti benar kata Ibu, kalau kita tidak akan pernah terlepas dari masalah. Nah, khusus untuk permasalahan yang ada di lingkungan sekolah itu biasanya menemui dua hal ini Bu. Yang pertama, dilema etika, ketika ada dua nilai yang bertentangan tetapi dua nilai ini sama-sama benar. Nah, kemudian ada bujukan moral, di mana ketika ada dua nilai bertentangan tetapi nilai yang bertentangan ini antara benar dan salah. Nah, kalau saya boleh mengajukan ke Bu Eko, apakah selama periode menjabat ini ada hal-hal yang terjadi terkait dilema etika, benar lawan benar tadi, atau bujukan moral, benar lawan salah tadi Bu? Baik Bu Tuti, jadi kalau misalnya kita berpanjang-panjang, kayaknya terlalu panjang juga yang harus dijabarkan. Tetapi ya itu tadi, kembali bahwa di dalam kesibukan kita di sekolah itu selalunya kita itu dilibatkan dengan suatu permasalahan. Nah, jadi lebih baiknya lebih spesifik aja Ibu ambil yang memang
Bu Tuti juga mohon maaf ini karena berada di sekolah kita udah tahu sebenarnya duduk permasalahan di sekolah kita, baik itu terkait dengan anak-anak ya kan, kemudian terkait dengan guru itu sendiri, lalu terkait dengan tenaga kependidikan. Tentunya semua ini merupakan salah satu dilema bagi ibu khususnya sebagai pemimpin di sekolah ini begitu. Nah jadi mungkin kita bisa sharing ya, sharing curhat-curhat juga akhirnya kan, dimana kita ini dalam suatu sekolah itu kan menginginkan memang benar-benar mengikuti SOP yang ada, yang sudah kita atur dengan kesepakatan bersama ya. Kemudian sejalur dengan visi-misi sekolah. Tidak ada yang pergi ke lokasi. Contoh simpel aja lah, kita sepakati dan ini memang juga merupakan salah satu aturan pemerintah yang sudah ditetapkan kepada ASN ya kan. Sipil negara aparatur sipil negara, ya betul. Nah itu jadi kita sudah punya aturan-aturan itu gitu tentang presensi misalkan. Nah ini kan begitu lunaknya kita memberikan artinya itu tidak terlalu saklek dalam mengupload ekin atau kinerja itu. Nah berdasarkan kita tahu sendiri pasti ada apa ini maksud ibu ini sedikit keleluasaan bagi guru-guru atau tenaga kependidikan tersebut untuk melakukannya gitu, tapi ada saja ganjalan-ganjalan sehingga membuat kita yang sebenarnya itu kita tidak harus lakukan maka kita harus lakukan. Nah ini kan sudah merupakan salah satu perkembangan yang sebenarnya itu salah tetapi harus kita benarkan kan. Nah tapi kenapa harus kita benarkan? Karena kita punya dasar. Ketika nanti itu kita tidak melakukannya, mau nanti ke depannya mau seperti apa, jangka panjangnya mau bagaimana. Nah, sementara orang ini tenaga ini mesti harus kita butuhkan. Nah, seperti itu. Karena memang satu-satunya yang berada di sekolah kita sebagai tenaga kependidikan. Nah, ini salah satu contoh ya. Nah, artinya kita sudah menekankan dan kita sudah melakukan pendekatan, tetapi kan tetap ini masih tetap seperti itu karena jangka panjangnya nanti akan melibatkan dampaknya ini kepada semua termasuk sekolah juga gitu. Wah, berarti luar biasa nih Bu ya, terkait pengambilan keputusan ini kita selalu dihadapkan dengan situasi yang tidak pernah mudah. Betul. Jadi benar-benar harus digodok ini pengambilan keputusannya yang mana, karena tadi saya sempat mendengar Ibu Eko mengatakan kita pikirkan juga jangka panjangnya. Berarti tidak hanya berpikir saat itu saja berarti ya Bu Eko ya. Nah kemudian terkait ini Bu, ketika terjadi permasalahan mencoba mempertimbangkan berbagai aspek. Ketika permasalahan itu ada, kira-kira Bu Eko menempuh langkah apa nih, langkah-langkah awal apa sampai terjadinya keputusan itu? Iya, baik kalau begitu. Nah, tentunya saja kalau untuk mengambil keputusan ini, selain kita mencatat semua fakta yang ada, pastinya kan ada informasi faktual ya terkait itu semua. Kemudian bagaimana juga pemanfaatannya bagi peserta didik, kan kita kembali nih di dalam satu manajemen sekolah itu kan fungsinya adalah bagaimana pelayanan terhadap peserta didik. Nah itu ketika pada saat pelayanan peserta didik itu tidak maksimal, ibu kan jadi ngenes nih, gemes ya, emosi ini sudah mulai timbul nih ya. Nah gitu kan, jadi kenapa ini sementara bapak dan ibu guru sudah beraktivitas dengan kegiatannya masing-masing di dalam kelas. Nah tidak ada yang membantu untuk pelayanan itu lebih baik seperti itu. Nah ini sudah mulai timbul nih rasa tidak nyaman kita. Nah begitu kita sampaikan dan kita tanyakan, pastinya itu hanya merupakan kebenaran pada diri pribadi. Nah ini dari secara pribadi, tapi dampaknya itu kan semua kepada semuanya begitu. Nah kemudian bagaimana solusinya? Kita sudah memberikan alternatif dan kita membawa bagaimana ini, karena tenaga kependidikan ini juga di bawah kepemimpinan, artinya di dalam
kita suatu manajemen itu kan harus ada teamwork, Ya, ya kan? betul, Nah, betul. teamwork itu ada koordinatornya. Nah, ini adalah di bawah humas, artinya seperti itu, Wakahusmas. Nah, jadi mau tidak mau, suka tidak suka, maka ibu mengajak Humas Trubus bagaimana dengan permasalahan seperti ini. Apakah seiring berjalannya waktu ini bisa membantu ibu untuk menyelesaikan ini, dan apa yang harus kami bantu. Nah, kami diskusikan hal tersebut gitu kan. Kemudian kita sudah sampaikan, dan tahapan itu juga kita sudah lakukan. Ternyata bukan hanya sekedar untuk menyampaikan sesuatu aja, ketika kita progres itu beberapa hari kemudian kok tidak ada perkembangan, dan selalu ada permasalahan-permasalahan pribadi yang muncul, sehingga kita harus benar-benar memahami diri seseorang tersebut. Nah, seperti itu Bu Tuti. Berarti kalau saya bisa tarik benang merahnya, ketika terjadi sebuah permasalahan, mempertimbangkan berbagai hal, maka langkah-langkah atau prosedur yang ibu tempuh sebelum terjadinya sebuah keputusan itu koordinasi bersama teamwork ya Bu ya. Betul sekali. Oke, Itu yang baik. sangat penting. Nah kemudian kalau saya boleh tanya lagi nih Bu, ketika terjadi permasalahan yang memang mengharuskan ibu mengambil sebuah keputusan, apakah ada seseorang atau sekelompok orang atau faktor-faktor dari luar yang membantu ibu dalam menetapkan pengambilan keputusan? Tentu saja, pasti itu semuanya. Karena kita di sini walaupun ibu sebagai stakeholder yang ada di sini sebagai pemegang kebijakan, tetapi kita tetap mengacu kepada peraturan yang ada, SOP yang ada, berdasarkan hasil mufakat bersama. Ini yang sangat penting, supaya nanti itu kebijakan yang kita tarik itu, kita berikan itu tidak menyakiti hati seseorang, karena kembali bahwa kita bekerja ini harus humanis, ya kan, supaya tujuan pembelajaran sesuai dengan visi misi itu tercapai begitu. Nah, jadi artinya bahwa tentunya ada yang membantu. Nah, membantu di samping itu kita tidak lepas yang namanya kita PNS ini ada stakeholder yang menangani kita. Jadi ada aturan-aturan yang memang diberikan kepada kita, yaitu Dinas Pendidikan. Nah, kita melapor kepada Dinas Pendidikan terkait dengan perkembangan yang ada. Nah, apakah itu ada solusi atau tidak ada, tetapi laporan dan pembinaan dari sekolah itu mesti harus kita aturkan. Luar biasa Ibu. Saya bertanya sekali lagi nih Bu ya, untuk yang terakhir kalinya nih Bu, karena dari pengalaman Bu Eko sendiri yang Ibu curahkan pagi ini ke saya itu benar-benar cukup memberi pengalaman yang luar biasa gitu. Nah untuk yang terakhir ini Bu, dari semua hal yang disampaikan nih Bu, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu saat membuat keputusan? Baik, pembelajaran itu pastinya bermuaranya dari permasalahan yang ada ya Mbak Tuti. Berarti artinya bahwa kita benar-benar harus memiliki pengalaman yang benar-benar mumpuni, kemudian ilmu manajemen konflik itu supaya dari solusi untuk kita menyelesaikan masalah itu kita akan bisa efektif. Kemudian yang kedua, pastinya nilai kesabaran itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai konflik kita. Jadi artinya bahwa kita memang benar-benar harus menjaga batin kita ini, menjaga semua yang ada di sini, supaya itu kembali adalah humanis di dalam lingkungan belajar. Yang ketiga, pastinya kita adalah kolaborasi dan komunikasi efektif terhadap semua pihak ya, terutama komite juga, karena kita berkolaborasi dengan itu. Luar biasa, curah pendapat, curah pengalaman kalau saya bisa katakan. Insya Allah pengalaman dari Bu Eko akan saya jadikan salah satu episode pengalaman saya, di mana saya menerima limpahan pengalaman yang luar biasa dari orang lain terkait pengambilan keputusan ini. Baik Bu Eko, doakan saya dan rekan semoga modul 3, modul terakhir yang sedang kami tempuh ini bisa berjalan lancar
kemudian tidak ada hambatan tertentu, dan insya Allah kami bisa lulus semuanya Bu Eko ya. Amin, alhamdulillah, itu juga harapannya. Mudah-mudahan nanti tongkat estafet kembali kepada Bu Tuti untuk kehadiran Ibu di sekolah ini. Insya Allah. Ibu Eko, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Puji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, terima kasih sudah menerima saya dan menyediakan sedikit waktunya untuk saya melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan untuk pemimpin di sekolah. Sehat Ustazah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga saya tidak mengganggu ya. Insya Allah tidak mengganggu. Alhamdulillah saya juga sehat. Jadi kita sambil ngobrol aja ya kali Ustazah ya. Jadi begini, selaku calon guru penggerak, kami itu mempelajari banyak modul. Salah satu modulnya ini berisi tentang pengambilan keputusan untuk pemimpin di sekolah, yaitu kepala sekolah. Jadi tujuan wawancara ini adalah kalau saya lebih untuk memperkaya diri saya lewat pengalaman-pengalaman Ustazah selaku pemimpin di MI ya, MI Al Khairat 009. Oke, kita langsung aja ya Ustazah ya. Silakan. Jadi tentunya menjadi pemimpin itu bukan hal yang mudah ya Ustazah. Banyak yang dialami ya Ustazah ya. Banyak asam garam. Banyak asam garam. Yang sudah kita telan. Oh iya, mudah-mudahan juga ada gulanya. Insya Allah ada. Jangan cuma jangan cuma asam garam, mudah-mudahan Ya. ada gulanya. Kalau boleh tahu Ustazah, berapa lama Ustazah sudah menjadi pemimpin di MI Al Khairat 009? Mulai dari bulan Juli 2017. Juli 2017. Iya, udah lumayan. Lumayan lama lah ya, 2017. Kemudian dalam jangka waktu dari 2017 sampai sekarang 2023, apakah selama kepemimpinan Ustazah pernah menemukan adanya permasalahan yang mengakibatkan Ustazah berada pada posisi dilema harus memutuskan yang mana gitu? Apa pernah Ustazah? Ya, tentunya pernah ya, yang namanya mengalami dilema ya, dan mana yang harus kita pilih itu pernah. Contohnya untuk penerimaan siswa baru, sementara ruangan kami itu kurang, peminatnya cukup banyak, bahkan ada yang menyampaikan kalau saya tidak di madrasah saya mau kemana. Sementara saya menginginkan anak saya sekolah di madrasah. Nah di situ kan saya harus mengambil kebijakan. Bagaimana caranya menampung anak ini dan tidak melanggar aturan. Nah karena satu kelas itu ditentukan untuk tingkatan madrasah hanya 28 siswa. Satu kelas tidak boleh lebih. Nah akhirnya bagaimana caranya, maka kami mengambil keputusan untuk menambah ruangan. Nah sementara lokasi tidak ada, akhirnya kami mencari tempat di tempat lain. Nah untuk menampung anak-anak, sehingga ada 2 kelas yang harus kami taruh di XMI 08. Berarti untuk MI 009 ini ada 2 lokal gitu ya? Iya, ada 2 lokal. Kemudian Ustazah ketika memutuskan hal tersebut, itu Ustazah menempuh cara apa tuh sampai akhirnya bisa ada keputusan mencari lokal baru gitu? Kami ada rapat, pertama rapat dengan guru-guru, yang kedua kami rapat dengan komite, terus dengan yayasan. Nah setelah kami rapat ya ada opsi-opsi. Nah opsi ada yang menyampaikan bagaimana kalau masuk siang. Nah terus ada opsi lagi bahwa ada ruangan kosong. Nah itulah akhirnya kami mengambil opsi yang kedua. Nah opsi yang pertama tidak kami tempuh karena biasanya kami setiap hari
hari Sabtu itu ada pertemuan KKG, kasihan anak-anak yang masuk siang, berarti dia tidak masuk sekolah nantinya. Oke. Jadi akhirnya ditempuhlah solusi yang kedua Yang tadi, kedua, yang iya. kedua tadi Yang kedua. dari lokal baru Iya, itu. betul. Oke. Nah, Ustazah, ini terkait lagi dengan pembelajaran modul kami. Jadi, ketika ada dua nilai yang bertentangan itu terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu disebut dilema etika, benar lawan benar. Kemudian ada bujukan moral, di mana benar lawan salah. Kalau di kasusnya Ustazah tadi, menurut Ustazah nih, itu dilema etika kah yang benar lawan benar atau bujukan moral, benar lawan salah? Itu benar lawan benar. Benar lawan Iya, benar. benar lawan benar. Heeh. Iya, karena tidak ada yang salah itu. Tidak melibatkan hukum lah ya. Hukum. Iya. Benar. Tidak melibatkan hukum. Oke. Jadi Ustazah selama ini kalau bertemu dengan permasalahan yang selalunya ada dan berbeda-beda, apakah ada seseorang atau sekelompok orang atau faktor-faktor yang selama ini membantu Ustazah supaya mudah mengambil keputusan? Jelas ada. Saya pribadi tidak pernah memutuskan ini secara pribadi. Kami harus putuskan dengan cara musyawarah. Kalau memang itu masalahnya tidak terlalu berat, maka kami hanya musyawarah dengan teman-teman ustadz dan ustadzah di lingkungan madrasah ini saja. Tetapi kalau masalahnya itu memang kompleks, maka kami melibatkan ketua yayasan dan pengurus komite. Iya. Luar biasa berarti ini orang-orang yang mendukung terciptanya keputusan itu. Iya, Berarti bukan benar. berdasarkan keputusan pribadi Bukan, gitu ya. bukan, ya. iya. Bersama-sama dengan Bersama-sama. komite, Bang. Iya. Oh, luar biasa. Kemudian Ustazah, selama ini selama menjadi pemimpin di MI 009 ini banyak sekali masalah. Kemudian ketika terjadi masalah harus dihadapkan untuk mengambil keputusan. Saat pengambilan keputusan itu sudah dilaksanakan, apa pernah Ustazah menemui keadaan di mana mendapat tantangan lagi? Ada. Ada ya Ustazah. Ada, contohnya gini, ada orang pindah, pindah keluar daerah, sementara anaknya masih tetap maunya tercatat di madrasah ini, minta di belajar daring. Padahal Posisi dia sudah di luar daerah. Oh, gitu. Sementara saat ini bukan saat pandemi, jadi ya saya putuskan bahwa itu tidak bisa, itu akan melanggar aturan yang ada. Nah, bagaimana dengan rapotnya dia, ya kan? Terus bagaimana kami memberikan tugas yang harusnya bisa terselesaikan dan tidak terselesaikan, dan kami tidak bisa mengukur anak ini belajar betul atau tidak, sehingga kami putuskan bahwa kami tidak bisa karena ketidakhadiran dia di sekolah karena ini. ketidakhadirannya, dan tidak bisa dipastikan ketidakhadirannya itu sampai kapan. Akhirnya saya sampaikan silahkan mencari sekolah di tempat ibu berada. Nah, nanti kami akan berikan kemudahan untuk memberikan surat mutasinya atau surat pindahnya. Sampai sekarang kelihatannya belum ada. Berarti ini sedikit berbeda dari permasalahan yang pertama. Kalau tadi benar lawan benar, ini sudah benar melawan salah karena terkait peraturan hukum tadi. Berarti memang banyak permasalahan yang membutuhkan pemikiran yang luar biasa sebelum kita putuskan ya. Betul sekali ya. Dan tidak bisa diputuskan sendiri, harus musyawarah. Karena apa? Sesuatu yang besar kalau diputuskan sendiri itu akibatnya akan merusak kita juga ya, dan merusak citranya madrasah. Tapi kalau kita putuskan bersama, insya Allah bisa kita hadapi bersama-sama. Satu lagi nih Ustazah, jadi untuk memutuskan sebuah keputusan terkait permasalahan yang dihadapi di MIL Hadid ini, Ustazah bisa ceritakan tidak tahap-tahapannya? Misalnya ketika ada masalah, tahap-tahapan apa yang Ustazah tempuh hingga akhirnya sebuah keputusan itu tercipta? Misalnya seperti yang siswa tadi. Boleh, ya, tahap pertama dengan banyaknya siswa, maka kami pertama kali harus
komunikasi dulu dengan ketua yayasan dan ketua komite. Ya. Bagaimana dengan adanya murid banyak ini. Nah, setelah itu kami mengambil kebijakan lagi, kita rapat ya dengan pengurus semuanya dan dengan guru-guru, kebijakan apa. Nah, akhirnya menempuh kebijakan untuk membangun ruangan. Setelah menempuh itu mengalami kendala lagi, kami harus rapatkan lagi. Jadi kalau mengalami kendala selalu kami musyawarahkan, jangan sampai dengan adanya kendala ini kami putuskan sendiri, akhirnya masalah menjadi semakin rumit. Jadi tapi kalau kami musyawarahkan, insya Allah gampang. Gitu. Aduh, luar biasa aja. Saya jadi kayak pengalaman nih melalui pengalamannya Ustazah. Ustazah, saya sudahi pertanyaan wawancara saya. Terima kasih sudah berbagi. Semoga Ustazah selalu sehat dan selalu semangat. Amin. Selama kita hidup, katanya permasalahan itu akan selalu ada. Iya, betul. Tergantung bagaimana diri kita menyikapinya dengan bijaksana. Menghadapi dan menyikapi. Menyikapi. Harus dihadapi. Masalah tidak bisa kita tinggalkan atau kita hindari, tapi kita hadapi dan bagaimana caranya membijakinya. Pekerjaan berat sebagai pemimpin di sekolah Ustaz gitu loh. Baik. Ada manis pahitnya. Dan ada gulanya juga. Amin. Ya. Ustazah, terima kasih sudah menerima kunjungan saya. Terima kasih atas sharing pengalamannya. Saya undur diri Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga telah hadir ke sini. Ya, tetap semangat untuk menjadi guru penggerak. Amin.